sadar itu menganggap kita mengubah pandangan orang yang benar itu saya, kan seperti itu. Tapi kita kadang tidak sadar. Jadi kita harus bisa membedakan itu respon ataukah itu kontrol kita. Jadi anak kedepannya itu diharapkan kita itu bisa, yang kita rubah itu mindset kita, bukan kita merubah anak, tetapi mindset kita yang kita rubah supaya anak itu mau menuruti apa yang kita inginkan, menerima disadari, tanpa mereka sadari. Caranya bagaimana? Caranya itu misalnya ya belum mengenal, nanti kita mungkin ada yang salah dengan kita, Bapak Ibu. Apakah itu termasuk respon atau kontrol? Kadang kita itu merasa ibu bedanya kontrol dengan respon. Ya, kalau kita berusaha mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, mengerti bagaimana supaya orang itu mau manut sampai kita kan harus bisa memenuhi kebutuhan. Kita harus tahu kebutuhannya. Kalau kita tahu ini butuh ini, kalau kita bisa seperti penjual dan pembeli itu, kalau kita bisa memenuhi kebutuhannya dia, kan akhirnya akan mengikuti kita penjualnya. Sama sebenarnya prinsip yang dikatakan itu. Jika kita bisa mengetahui kebutuhannya anak, kemudian mengikuti kebutuhan dasarnya anak, diharapkan dengan tahu kebutuhan itu kita menyelam ke dunia mereka, nanti anak akan mau mengikuti kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 prinsipnya. Pertama adalah belong, cinta kasih, kebutuhan akan dicintai, diterima. Kemudian power, kekuatan, freedom, kebebasan untuk memilih. Jadi bukan bebas yang bisa ini, tapi bebas diberi pilihan. Ada kesenangan, kebutuhan untuk tertawa, dan survival itu kebutuhan untuk mungkin makan, kenikmatan hidup seperti itu. Dan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kebutuhan anak, diharapkan nanti kita bisa mengarahkan anak apa yang dia butuhkan. Nanti kita menyelam di keinginannya. Susu enak, seger. Setelah kita mengetahui kebutuhannya anak, kita bisa membuat kontrol. Ada 5, yaitu pembunuh, membuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, atau manajer. Dari kelima posisi ini diharapkan guru itu bisa menjadi manajer untuk menghadapi para putra putri siswa di kelas. Posisi manajer itu yang bagaimana sih Bu? Posisi manajer itu guru itu dalam melakukan sesuatu itu bersama dengan murid. Jadi guru tidak murid langsung dibuat ini bedanya. Kalau menghukum itu kamu salah, tidak langsung seperti itu. Atau membuat rasa bersalah, nah bangkunya rusak gara-gara kamu. Kita seperti itu tidak kurang mengenal. Sebagai teman, kalau dulu kan sebagai teman agar diharapkan bisa lebih dekat dengan murid, ternyata itu pun juga ada kekurangannya. Nanti positifnya anak jadi dekat, tetapi jadi kadang anak itu kalau dekat kan akhirnya melunjak jadi seperti sopan santunnya berkurang. Iya. Kemudian sebagai pemantau itu juga kurang tepatnya fokus ke aturan. Kalau misalnya anak di sekolah harus memakai sepatu hitam, berarti
Jadi kan karena harus sepatunya hitam, padahal ternyata musim hujan sepatunya hitam, basah, dia punyanya satunya sepatu putih. Kalau menurut panjenengan dihukum apa enggak Bu? Kan aturannya sekolah harus memakai sepatu putih hitam. Kalau terpaksa dan diingatkan. Bu. Kalau posisi pemantau itu seperti itu salah, karena memang aturannya harus memakai sepatu hitam. Apapun kondisimu harus pakai sepatu hitam. Contohnya kalau sepatu hitam ya. Kalau pemantau itu seperti itu makanya diharapkan posisi manajer itu seperti win-win solution itu Bu. Jadi kita bisa mengayomi anak tidak merasa bersalah. Jadi murid salah disalahkan itu ternyata nggak boleh Bu. Tidak boleh menggunakan Nggak boleh. Iya. Tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Salah satunya ngoten. Kalau memukul kan sudah salah fisik ya. Kata-kata seperti menyindir itu ternyata tidak diharapkan keluar dari murid seorang guru Bu. Lalu bagaimana? Jadi caranya dengan kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Pertama saya kenal apa itu restitusi. Kalau dalam ilmu hukum, restitusi itu menghukum yang memperbaiki. Pertama kali saya kenal istilah restitusi itu dalam dunia ilmu hukum. Ternyata di dunia pendidikan kok ya ada restitusi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kembali seperti apa? Kembali menjadi murid yang sama seperti kelompoknya dan diterima oleh kelompoknya. Jadi tidak dibedakan di isolasi gitu. Segitiga restitusi itu pertama jika ada anak misalnya furkon. Kalau saya lihat itu di kelas kita itu di sekolah kita itu furkon itu sering sekali terlambat Bu. Kemarin saya mencoba menanyakannya, tapi ternyata masih juga terlambat, belum berubah enggak. Pertama Bu, ternyata anak salah itu jangan langsung dikatakan kamu salah, ternyata boten. Ternyata itu guru juga harus membuat keadaan setara dengan dia bahwa ini loh untuk menstabilkan identitasnya bahwa dulu saya itu juga sering terlambat loh Furkon. Tapi saya bisa merubah. Enggak, ternyata dicontohkan bahwa terlambat itu manusiawi, enggak apa-apa. Itu kalau terlambat ya benar, kok memukul berarti memukul itu ya enggak apa-apa. Tapi jangan sering terlambat. Enggak, tidak loh Bu, ternyata tidak langsung ditaki, jangan sering ngoten prosesnya malah ternyata Bu. Setelah kita mengetahui bahwa melakukan hal seperti itu manusiawi, saya juga pernah melakukan seperti itu. Setelah mengetahui tindakan itu dikatakan itu manusiawi, kemudian menunjukkan bahwa mengapa toh kamu melakukan hal itu. Dari sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri presentasi tentang budaya positif ini. Ya Bu, saya Bu. Ya. Silakan Pak Selo, nggih. Ya. Tadi Bu menjelaskan tentang budaya positif di lingkungan sekolah, ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan budaya positif agar menyentuh di hati anak? Ya. Menurut saya mungkin nanti bisa ditambahkan dengan ibu-ibu yang lain dengan menerapkan tadi itu Bu, 5 kebutuhan dasar anak itu kita berusaha pilah-pilah
masuk di mana sih, mengapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian kita tempatkan posisi kita di bagian kontrol yang mana. Kalau bisa di level manajer diharapkan dengan menerapkan segitiga distribusi ini. Budaya positif sangat tepat diterapkan di sekolah untuk mendukung peran aktif siswa dalam menerapkan kedisiplinan, kesopanan, dan mematuhi tata tertib di sekolah. Musyawarah bersama murid di SDN 1 Bagatan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mereka antusias sekali mengikuti kesepakatan kelas, dan semoga kedepannya hal tersebut dapat mengena di hati mereka sehingga dapat terlaksana untuk menciptakan tata tertib di sekolah. Beberapa catatan yang saya dapat setelah melakukan kesepakatan kelas bersama murid itu adalah justru anak-anak yang notabene aktif, mereka justru lebih bisa menemukan kira-kira kesepakatan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan di kelas. Harapan saya dengan pikiran itu mereka jadi lebih bisa membawa diri untuk lebih mengontrol pribadi mereka untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dilakukan. Bahwa kesepakatan itu menyenangkan, dengan menyenangkan harapan saya semoga mereka lebih mengena di hati sehingga ketika akan melakukan mereka akan teringat, oh dulu kita telah melakukan hal seperti ini, ya kita sepakat tidak melakukan ini, sehingga mereka mempunyai pikiran-pikiran positif untuk membentuk karakter mereka yang nantinya akan memberi dampak positif pada budaya positif di sekolah. Sosialisasi budaya positif saya lakukan dengan rekan-rekan sejawat di SDN 1 Bagatan. Hal yang saya sampaikan adalah mengenai salah satu modul yang saya peroleh pada saat pendidikan guru penggerak di modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian saya juga menyampaikan tentang aksi nyata yang saya lakukan bersama anak didik saya di kelas 1. Di situ saya tunjukkan beberapa video dan juga kata-kata kalimat yang mengena di hati mereka sehingga dalam beberapa hari kemarin mampu mengubah beberapa perilaku siswa yang cenderung kurang baik. Harapan saya semoga dengan contoh yang sudah saya terapkan dan membawa sedikit perubahan di kelas saya itu bisa meniru rekan-rekan sejawat saya agar mereka terapkan di kelas, dan semoga hal tersebut akan membawa angin segar di dalam lingkungan sekolah.